Gita Karma. Ada yang bisa saya bantu ya, Bu? Gini Mbak, suami saya telinganya sakit. Habis itu saya mau beli obat tetes telinga yang kayak gini, ada nggak ya? Oh, ada, Bu. Sebelum saya ngasih obatnya, kalau boleh tahu, keluhan telinga suaminya Ibu bagaimana, nggih? Di bagian kanan sama kiri telinganya itu sakit. Habis itu udah sakit kepala sama demam gitu suami saya. Keluhannya udah 2 hari sih. Sebelumnya suaminya Ibu apakah sudah pernah mengalami keluhan seperti ini? Dulu pernah sih 6 bulan yang lalu, tapi mau dia sembuh kalau pakai obatnya itu. Oh, berarti kambuhan ini yang obatnya. Tunggu sebentar ya, saya siapkan dulu untuk obatnya. Ini ya Bu obatnya, nama obatnya obat tetes telinga chloramphenicol. Ini isinya antibiotik. Obat ini untuk meredakan rasa sakit di telinga yang dialami oleh suami Ibu. Apakah Ibu masih ingat cara penggunaan dari obatnya ini? Aduh, kayaknya udah lupa deh. Bisa Mbaknya minta tolong jelasin ya? Baik ya Bu, saya jelaskan mengenai cara penggunaan obatnya. Nah, untuk obatnya ini mengandung antibiotik, jadi harus digunakan sampai habis. Untuk dosis penggunaannya itu 3 kali sehari, masing-masing 3 tetes di telinga kanan dan 3 tetes di telinga kiri. Nanti suami Ibu sebelum menggunakan obatnya, pastikan tangan dalam kondisi bersih, dicuci dulu. Kemudian di cairan pasti telinganya itu ada cairan telinganya, itu dibersihkan dulu pakai lap basah yang sudah direndam air hangat boleh, air dingin boleh, kemudian dikeringkan. Nah, setelah itu obatnya ini dihangatkan dengan cara digenggam menggunakan 2 tangan agar nanti suhunya sama dengan suhu tubuh. Untuk tujuannya nih biar saat diaplikasikan itu tidak perih. Kemudian posisi penggunaannya bisa duduk atau berdiri, nanti kepalanya dimerengkan, atau bisa juga dalam posisi berbaring, nanti telinganya itu menghadap ke atas, nanti posisi ternyaman saja nih. Kemudian ditarik daun telinganya biar lubang telinganya itu melebar, kemudian diteteskan obatnya sebanyak 3 tetes, ditunggu dulu sampai 5 menit agar obatnya tidak keluar, atau bisa juga ditutup pakai kapas. Lakukan hal yang sama di telinga yang lainnya. Setelah selesai menggunakan obat ini, ujung obatnya itu bisa dibersihkan menggunakan tisu, karena takutnya tadi ujung dari obatnya Niki mengenai telinganya. Kalau bisa sih dipastikan pada saat penggunaannya itu ujung dari obatnya ini tidak mengenai telinga dari pasien. Kalau sudah selesai penggunaan obatnya, kemudian dicuci tangan, baru bisa melakukan aktivitas yang lain. Apakah bisa dimengerti Bu cara penggunaannya? Udah sih Mbak, saya mau nanya ini penyimpanannya gimana ya? Apa boleh saya masukin ke kulkas? Untuk penyimpanan obatnya Niki, bagusnya di tempat yang sejuk, terlindung dari cahaya matahari. Kalau bagusnya sih di kotak obat, Mbak. Oh gitu, oke. Ada yang mau ditanyakan lagi ya, Mbak? Enggak sih, udah jelas informasinya. Bisa diulangi cara pemakaian obat yang sudah saya berikan tadi? Oh ya, ini obat tetes telinga. Jadi penggunaannya itu tangan kita tuh harus bersih terlebih dahulu, kemudian dibersihkan telinganya juga terlebih dahulu. Kemudian sebelum digunakan obat ini harus digenggam dengan tangan. Kemudian pas cara makainya itu kita boleh berdiri atau boleh duduk. Yang penting daun telinganya itu hadap ke atas. Kemudian ditarik daun telinganya di bagian kanan, kemudian diteteskan obat ini sebanyak 3 tetes, kemudian ditunggu selama 5 menit dulu, baru bisa diaplikasikan di telinga yang sebelah kiri. Seperti itu ya Mbak ya? Ibunya sudah paham ya terkait cara penggunaan obatnya. Nanti ini diingat agar suaminya Ibu menggunakan obatnya sampai habis karena mengandung antibiotik. Nah, nanti kalau obatnya sudah habis, cara pembuangan obatnya, nanti kan di obatnya ini ada label yang isi tulisan obat chloramphenicol. Nah, itu dilepas, kemudian dirobek, baru dibuang. Kemudian ditutupnya itu ditutup dengan rapat dulu, baru dibuang. Ada yang mau ditanyakan lagi ya, Mbak? Udah sih Mbak, udah jelas sekali informasinya. Oh ya, untuk totalnya berapa ini Mbak? Totalnya 10.000. Nah, ini ya uangnya. Terima kasih, semoga lekas sembuh. Ya, makasih ya Mbak. Ya.